Kalau kaya itu pasti dicintai oleh Allah. Cirinya Allah mencintai seorang itu membuat orang kaya. Ada yang begitu pemikirannya. Cuma kalau demikian berarti orang-orang kafir itu mencintai Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'u darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Halaman 148 bab ke-47, babu alamati hubbillahi ta'ala lil abdi. Bab alamat itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Yang dimaksud dengan alamat adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu alamat. Kalau semuanya punya, itu bukan alamat. Kalau nomor rumah semuanya 7, itu bukan alamat. Makanya nanti alamat rumah itu ditandai dengan nomor, dan itu tidak dimiliki yang lain. Setiap rumah pasti beda. Nah, itu pengertian alamat. Kita suka diartikan ciri atau tanda. Jadi yang disebut ciri atau tanda itu tentu mesti beda dengan yang lain. Kalau cerita tentang jamaah haji gitu ya, cirinya pakai pita warna kuning semua, itu bukan ciri. Karena nanti susah membedakan mana yang punya kita dan mana yang punya orang lain. Bab ciri-ciri atau tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi apa yang bisa dilihat secara fisik? Apa buktinya kalau seorang hamba itu dicintai oleh Allah? Karena kadang-kadang di kita suka ada salah persepsi, kalau kaya itu pasti dicintai oleh Allah. Cirinya Allah mencintai seorang itu membuat orang itu kaya. Ada yang begitu pemikirannya. Cuma kalau demikian berarti orang-orang kafir itu mencintai Allah. Nah, tentunya kecintaan Allah kepada seorang hamba itu tidak selamanya dalam bentuk pemberian. Kadang-kadang kecintaan Allah kepada seorang hamba itu bentuknya tidak memberi. Kadang-kadang bentuknya menjewer. Persis seperti kecintaan dokter kepada pasien. Tidak selamanya dalam bentuk elusan. Suatu saat kecintaan dokter kepada pasien itu bentuknya sayatan dan potongan. Ada orang yang umpamanya punya pabrik gula, kakinya luka dan susah sembuh sampai membusuk. Dokter yang mencintai pasien tersebut pasti akan mengamputasi. Jadi ciri kecintaan Allah rada-rada mirip begitu dengan kecintaan dokter kepada pasien. Tidak selamanya dalam bentuk usapan dan elusan. Kadang-kadang wujudnya berupa sayatan dan potongan. Wal hafi 'ala takhalluqi biha wasai bitahsiliha, dan anjuran untuk berakhlak dengan sifat-sifat orang yang dicintai oleh Allah. Wasai bitahsiliha, dan anjuran untuk berusaha berikhtiar berakhlak dengan
ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Jadi berakhlak baik itu mesti ada ikhtiar. Karena tidak semata-mata orang lahir dengan kesolehan. Kesolehan itu mesti diusahakan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah. Kan banyak di kita gitu ya, mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Kan banyak orang yang mengaku mencintai Allah. Bahkan nanti dalam dunia tarekat itu atau thariqah itu, masing-masing thariqah dengan cara-caranya masing-masing mengaku mahabbah kepada Allah, mengaku mencintai Allah. Nah, di sini Allah membuatkan batasan aturan, katakanlah oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad. Maka dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim yang populer dengan sebutan tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan tentang makna ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, man da'a mahabbatallah, barang siapa yang mengaku mencintai Allah, akan tetapi cara beribadahnya tidak seperti yang dicontohkan, disunahkan oleh Rasulullah, bahwa kadhibun bi nafsil amri, maka orang itu pembohong. Ngaku mencintai Allah tapi cara ibadah tidak seperti Rasulullah, bohong orang. Seseorang tidak bisa disebut mencintai Allah melainkan setelah cara beribadahnya itu ala thariqatil Muhammadiyah, melainkan setelah cara beribadahnya seperti cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Misalnya di Turki itu ada thariqah atau tarekat yang populer dan didirikan oleh Jalaluddin Rumi, yang populer dengan tarian itu, muter itu, pakai songkok yang panjang, pakai jubah itu. Dia mengatakan bahwa ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaan sederhana, apa Nabi pernah mengajarkan cara taqarrub kepada Allah dengan tarian seperti itu? Ngaku boleh gitu ya, ngaku boleh. Tapi apakah pengakuan itu bisa dibenarkan atau tidak? Walaupun orang secara verbal tidak mengatakan mencintai Allah, tetapi dia berikhtiar agar ibadahnya itu walaupun tidak 100% seperti ibadah Nabi, tapi dia berikhtiar agar mendekati, menyerupai. Maka itulah yang disebut dengan orang yang mencintai Allah. Dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ada dua manfaat yang akan diterima. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, tentu seperti tadi di awal disebutkan, kecintaan Allah kepada seseorang tidak dalam wujud selalu memberi. Ada orang yang dicintai oleh Allah itu wujudnya tidak diberi. Ada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Dia seorang saudagar kaya. Dia bercita-cita untuk miskin
tetapi Allah tidak mengabulkannya. Ada cerita yang cukup populer setelah Nabi pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 bulan Rajab. Ketika sahabat-sahabat berangkat meninggalkan Madinah menuju Tabuk, jaraknya 786 kilo, waktu tempuhnya sebulan. Para sahabat meninggalkan pohon kurma yang sedang berbuah matang. Di puncak musim panas, karena kurma itu baru berbuah matang kalau dibantu dengan panas cahaya matahari. Jadi korma panenan gitu ya, turun perintah untuk perang. Maka 30.000 sahabat itu berangkat ke Tabuk, yang sebagian besar meninggalkan pohon kurma yang mesti dipanen segera. Karena kalau telat dipanen busuk di pohon. Mereka berangkat. Walaupun perang itu tidak terjadi, karena pasukan Bizantium itu mereka sudah takut ketika mendengar pasukan Muslim datang ke Tabuk. Singkat cerita, para sahabat pulang. Dan mereka mendapati kurmanya memang sudah busuk. Waktu itu Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya itu, dia menawarkan diri kepada para sahabat, bagaimana kalau kurma busuk kalian itu aku beli dengan harga normal. Tentu sahabat setuju. Dan waktu itu Abdurrahman punya pikiran, saat inilah aku akan menjadi orang miskin. Karena Abdurrahman itu mendengar sabda Nabi, dari 10 sahabat yang dijamin surga, yang paling akhir masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Dia masuk surga sambil merangkak. Tentu orang kaya itu hisabannya pun pasti lama menurut persepsi duniawi. Kan kalau Allah itu saling hisab gitu ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja itu orang kaya itu diperiksa tuh. Ada laporan kekayaan apa nih kalau pejabat gitu ya. Cuma kalau di dunia bisa saja gitu vilanya atas nama pembantu kan bisa juga kalau di dunia. Di akhirat mah nggak bisa, sama malaikat itu nggak bisa disuap gitu ya. Jadi Abdurrahman yang bercita-cita untuk miskin itu, dia berpikir bahwa inilah saatnya Allah mengabulkan permohonan. Habis hartanya untuk membeli kurma busuk yang tentu tidak akan bisa dijual. Nah, qadarullah di Yaman terjadi penyakit mewabah yang ternyata obatnya itu mesti dengan kurma busuk. Akhirnya Abdurrahman mendapat untung berkali-kali lipat karena pemerintahan di Yaman itu justru ke Madinah mencari kurma yang busuk dan mereka berani membeli dengan harga yang tinggi. Makanya ahli sejarah itu selalu memberi judul gitu ya tentang ketika mereka menjelaskan mengenai biografi Abdurrahman bin Auf, orang yang selalu gagal miskin. Ayo orang mah gagal beunghar, rek beunghar teh harwese urang mah gitu ya. Aya mah ingin miskin. Tapi di sisi lain ada sahabat yang miskin dan dinyatakan oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Contoh Bilal tidak tercatat sebagai orang kaya, tapi Bilal dinyatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Ya Bilal akhbirni, Bilal kabarkan kepadaku, bi arja amalin amiltahu bil Islam, mengenai amalan yang kau biasa lakukan di dalam Islam.
fa inni sami'tu dafana alaika baina yadayya bil jannah, karena aku mendengar suara ketukan sendalmu di surga. Artinya Bilal itu pernah surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku biasakan dalam Islam melainkan setelah aku berwudu apakah siang ataupun malam, illa sholaitu ba'daha raka'atain, melainkan aku selalu salat 2 rakaat setelahnya. Jadi maksud adalah syukur wudu itu. Jadi tentu keliru kalau membuat standar ciri orang dicintai Allah itu munbenghar, itu keliru. Jadi kekayaan yang diberikan oleh Allah itu ujian. Demikian pula kemiskinan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu ujian. Jadi kekayaan bukan ciri kecintaan Allah kepada orang tersebut. Demikian pula kemiskinan bukan ciri kemurkaan Allah kepada orang tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang kembali kepada kekafiran, meninggalkan Islam, siapa yang murtad. Murtad itu artinya kembali. Fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mengganti kalian dengan suatu kaum. Artinya ketika seseorang murtad keluar dari Islam, bagi Allah tidak ada kerugian. Allah tinggal mengganti dengan kaum lain. Yuhibbunahu yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minina, mereka selalu rendah hati ketika berhadapan dengan kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sudah mulai masuk ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu saling menyayangi sesama kaum muslimin. Tetapi mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir, bukan kasar. Tegas. Nah, jadi sekali lagi bahwa ciri orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah itu mereka bersikap lemah lembut kepada sesama muslim, tetapi mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Bukan sebaliknya, pengajian dibubarkan, gereja dijaga, bukan seperti itu. Itu bukan orang yang mencintai Allah, bukan orang yang dicintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka akan berjihad di jalan Allah tanpa melihat keuntungan duniawi. Seperti pada saat terjadi peristiwa perang Tabuk, Nabi memerintahkan mengumumkan kita perang, dan ini perang yang sangat berat. Satu, musuh yang dihadapi pasukan Bizantium atau Romawi Timur yang memiliki alat dan pengalaman tempur sangat canggih dan sangat lama. Yang kedua, pasukan Bizantium memiliki personil yang sangat banyak. Ketiga, tempatnya sangat jauh, tadi 786 kilo. Waktu tempuhnya sebulan. Dan perang Tabuk ini terjadi di puncak musim panas. Kurma sedang berbuah matang. Ketika duduk bersandar di bawah bayang-bayang daun kurma dengan menyaksikan buah kurma yang ranum, lebih mengasihkan daripada keluar rumah, keluar kota. Makanya ini godaannya sangat luar biasa, dan ini ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Tapi tetap mereka yujahiduna fi sabilillah, dengan meninggalkan kurma yang sebentar lagi mesti dipanen. Kalau tidak, resikonya musuh. Tapi qadarullah, pahala jihadnya, dan mereka pun tetap mendapat untung karena tampil seorang Abdurrahman bin Auf yang berani membeli kurma musuh dengan harga normal, dan Allah pun mengganti kebaikan Abdurrahman.
Nah tentu ini mesti jadi bahan pelajaran bagi kita. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dicela oleh orang-orang karena mengamalkan ajaran Islam. Sahabat sangat berat, cacian, makian itu sangat berat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datang itu dianggap asing. Wa sayaudu ghoriban, dan di akhir zaman pun akan kembali dianggap asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Jadi setelah Nabi mengajarkan Islam, kemudian melalui perjalanan kurang lebih 15 abad, banyak benalu-benalu, kotoran-kotoran yang nempel dalam ajaran Islam. Bahkan ketika ajaran Islam itu dibersihkan dari benalu-benalunya, orang menjadi tidak kenal, orang jadi tidak tahu. Saya pernah itu ya memakamkan jenazah. Saya ngajar di keluarga itu dari 96, sama umurnya dengan di Metro, 96, Jakarta 75 di Metro, kemudian di Malaya 2, Malaya 2 keluarga juga. Sudah selesai itu tahun berapa gitu. Di Metro masih awet sampai sekarang, dari 96 juga kan. Mungkin bapak-bapak bosan juga lihat dari atas naik. Nah itu tiga generasi, dari kakek, anak, cucu. Kebetulan kakeknya itu seorang militer. Sebelum wafat dia berwasiat itu surat bintang tanda jasa itu tolong diamankan karena agar bisa dimakamkan di makam Taman Pahlawan itu. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, tapi minta dikuburkan di Kuningan. Akhirnya dimakamkan di Kuningan. Dan saya diminta oleh pihak keluarga, tapi saya nyebutnya Pak Dede masih ikut ke Kuningan. Tolong nanti pimpin upacara-upacara yang kaitan dengan syariat Islam, kaitan dengan proses pemakaman. Datang ke Kuningan itu sudah mulai keluarganya merangkai bunga itu Pak. Ya rangkai bunga. Qadarullah gitu ya, salah satu dari anggota keluarga Bandung itu bilang, dah bunganya nggak usah dibawa Pak, nggak usah. Nah itu sudah, karena bukan ajaran Islam, tabur bunga itu bukan ajaran Islam. Saya makamkan, ada yang bilang begini, adan dulu. Saya bilang tidak usah. Dua, alhamdulillah, karena tidak ada syariat adan dalam prosesi pemakaman, tidak ada. Saya menemukan ada dua hadis. Yang satu hadisnya palsu, yang kedua sahih hadisnya, cuma maksudnya bukan begitu. Nah kemudian setelah selesai proses pemakaman, saya mengutip sebuah hadis dan saya amalkan hadis itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza faraga min dafnil mayyit yaqul, Rasul itu setelah selesai memakamkan, mengubur satu jenazah, Nabi suka bersabda begini, istaghfiru li akhikum, hendaklah kalian yang hadir pada prosesi pemakaman ini memintakan ampunan kepada Allah untuk jenazah ini. Wasalu lahu tasbita, kata Nabi, dan mintalah kalian kepada Allah ketetapan hati bagi jenazah ini. Fa innahu la'ana yus'alu, karena sekarang juga jenazah ini akan ditanya oleh Allah. Nah saya kutip hadis itu, saya kemudian mengatakan demikian, Bapak Ibu silahkan kita mengikhlaskan hati, memohon kepada Allah ampunan dan keteguhan hati bagi orang ini, karena sebentar lagi juga akan ditanya oleh malaikat.
Saya tidak akan memimpin doa, silakan doa masing-masing. Setelah 1 menit saya bilang, alhamdulillah sudah selesai. Tugas kita sebagai orang yang hidup ketika dan meninggal yaitu 4. Itu sudah selesai. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Atas nama keluarga, sekian, terima kasih. Ternyata ada komentar walaupun pelan terdengar, nah kieu kuburkeun teh. Itulah syariat Islam. Kalau di kita kan mah sambutan dari ini, sambutan dari ini. Kan tidak begitu dalam Islam itu. Justru Nabi menyatakan itu kalau orang sudah jelas meninggal segera mandikan. Sudah selesai disolatkan segera kuburkan. Apabila jenazah itu orang yang soleh, dia akan senang karena dia akan menerima dengan segera apa yang dijanjikan oleh Allah. Tapi jika dia orang durhaka, maka kalian tidak lama-lama meninggalkan orang durhaka di rumah kalian. Kan itu sabda Nabi itu. Nah dulu saya dengar sebuah cerita gitu ya dari salah seorang kiai di Majalengka. Beliau anggota PUI, Persatuan Umat Islam, namanya Kiai Haji Maksum Nawawi. Banyak cerita-ceritanya. Nah, dia cerita begini. Ada beberapa pemuda zaman dulu, ada beberapa pemuda. Kalau istilah sekarang botram gitu ya, botram. Kan kalau sekarang menanak nasi itu kan 1 kali proses. Tinggal masuk magicom selesai gitu ya. Masuk magicom selesai lah. Kalau dulu kan 2 kali proses bikin nasi itu. Kahiji ngagigihan, kedua ngasakeun, istilahnya begitu. Ngasakeun menggunakan alat yang namanya seeng itu. Umumnya terbuat dari tembaga. Kemudian karena dulu itu alat pembakaran itu kan hawu namanya, pakai suluh gitu ya. Tentu nanti kualitas apinya beda dengan gas. Karena pakai kayu bakar, maka tentu si seeng itu akan cepat hitam dengan kerak-kerak dengan daki-daki itu. Nah setelah masak, botram, dan ternyata habis. Nasi habis, tidak ada yang tersisa. Sampai si anak ini ketika akan mengembalikan seeng ini, karena ternyata seeng ini hasil pinjam. Jadi ingin botram tapi seeng tidak punya. Akhirnya si pemuda-pemuda ini meminjam seeng itu kepada seorang nenek. Nek, namun seengnya nyaheuk wae sanangan ke mun beres gancang pulangkeun. Nah ini berterima kasihnya mesti dengan cara bagaimana? Kan makanan habis. Akhirnya si pemuda itu pergi ke sungai mencuci, membersihkan seeng itu agar tidak terjadi, kalau kulit istilahnya iritasi gitu ya. Itu ada alat pembersihnya itu pakai batu kambang gitu. Jadi tidak menggores, merusak logam, tapi akan mengikis daki-daki mehong gitu ya. Sampai ternyata si seeng itu bersih persis seperti ketika pertama kali si nenek itu beli dari toko. Bersih Pak, seperti baru lagi. Datanglah pemuda itu ke si nenek itu. Nih nuhunnya tak ieu seeng ini, cek sini nih, teu ini sia lain urang kita mah. Si nenek tidak kenal dengan seeng miliknya sendiri setelah dibersihkan oleh pemuda itu. Itulah gambaran banyak orang yang tidak kenal syariat Islam setelah benalu-benalunya dibersihkan. Nah itu jasa ulama-ulama zaman dulu, bagaimana mereka membersihkan syariat Islam dari benalu-benalu, dari bidah-bidah. Walaupun pada akhirnya orang tidak kenal. Sekarang ini udah mulai kan, Fathul Umar punya lapangan. Sholat Id Fitri Idana itu di lapangan. Alhamdulillah sudah umum sekarang. Dulu itu kalau ada orang sholat Id di lapangan dianggap